Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamil Kokazi dari kelas 11 RPL 2 akan mempresentasikan kerja proyek saya, kerja proyek ketiga, yaitu aplikasi inventory berbasis website dengan PHP versi 8.1.1.0 dan MySQL versi 8.0.30. Latar belakang aplikasi saya itu pencatatan stok barang adalah bagian penting dalam operasional sebuah perusahaan. Karena dari data stok barang, perusahaan dapat menentukan prospek perusahaannya ke depannya. Pada saat ini, masih ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan buku catatan. Cara ini kurang efektif karena rawan terjadinya kesalahan dan memakan waktu saat merekap data. Aplikasi inventory berbasis website ini dapat menjadi solusi yang tepat karena dapat menampilkan data stok barang yang akurat dan dapat mempersingkat waktu dalam merekap data masuk dan keluarnya barang. Manfaat dan fungsi. Manfaatnya itu yang pertama itu meningkatkan efisiensi kerja, yang kedua mempermudah rekap dan data stok barang, yang ketiga memudahkan dalam membuat laporan. Fungsinya itu ada dua saja. Itu yang pertama pencatat stok barang, yang kedua itu pencatat barang masuk dan keluar. Yang ketiga itu sasaran dan pemasaran. Aplikasi inventory ditujukan untuk berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha kecil, menengah, atau UMKM, toko retail, gudang logistik, hingga instansi pendidikan atau perkantoran yang membutuhkan sistem pencatatan barang dan praktis dan efisien. Sasaran lainnya mencakup perusahaan normal yang membutuhkan pemantauan stok barang secara real time untuk menghindari kehabisan atau kelebihan persediaan dengan kemudahan penggunaan dan fitur yang mendukung pengelolaan stok. Aplikasi ini menjadi solusi modern dan manajemen inventaris. Lanjut, hak akses dan fitur-fitur. Hak aksesnya itu admin mengelola barang, data supplier, data staff, barang masuk, barang keluar, report, konfirmasi, konfirmasi request, dan riwayat request. Staff itu requestan barang, dia bisa request barang kepada admin. Terus riwayat request, jadi bekas requestan tadi itu bisa terlihat ditolak atau diterimanya dari admin. Terus riwayat barang masuk. Dan fitur-fiturnya itu mencatat, yang pertama mencatat transaksi barang masuk dan keluar, yang kedua mencatat stok barang, yang ketiga membuat laporan. Kelebihannya itu bisa cetak laporan stok barang, kekurangannya, maaf ya ini ada typo, tidak dapat menyertakan bukti foto ketika transaksi barang masuk dan keluar. Flowchart ya. Oke, saya akan melihatkan flowchart ya. Jadi di sini ada dua flowchart, yaitu flowchart staff dan flowchart admin. Kita ke flowchart admin dulu lagi saja. Oke, yang pertama itu kita mulai start, langsung itu login, langsung masukkan username dan password, data terdaftar, jika tidak masukin username dan password. Jika ya, dia akan masuk ke dalam kelola barang, data supplier, data staff, barang masuk, barang keluar, report, konfirmasi request, riwayat request. Ini kelola barang. Jika ya, dia akan mengecek kelola barang. Jika tidak, dia bisa kelola data supplier. Jika ya, mengelola data supplier. Bisa melihat mengelola, dia bisa melihat dan mengelola data supplier. Jika tidak, lanjut kelola data staff. Jika ya, mengelola data staff. Jika tidak, mengelola barang masuk. Jika ya, itu mengelola barang masuk. Jika tidak,
transaksi barang keluar. Jika ya, transaksi barang keluar. Jika ya, melakukan transaksi barang keluar. Jika tidak, transaksi konfirmasi request. Jika ya, transaksi konfirmasi request. Jika ya, itu melakukan transaksi konfirmasi request. Jika tidak, itu riwayat request. Jika ya, riwayat request. Ya, ini lanjut. Lanjut ke sana. Jika tidak, itu report. Jika ya, itu akan cetak atau cetak report. Itu lanjut. Jika ya, itu akan logout. Selesai. Sebentar ibu, saya mau lihat. Ini nggak bisa, masih bisa tidak? Oh, masih. Jadi di sini ada flowchart stuff, yaitu mulai, lanjut login, langsung masukkan password username, masukkan username atau password, masuk username dan password. Jika ada terdaftar, langsung masuk ke riwayat barang masuk, request barang, riwayat request. Riwayat barang masuk, jika ya, melakukan riwayat barang masuk. Jika tidak, request barang. Jika iya, jika tidak, itu langsung masuk ke request barang. Jika iya, itu melakukan request barang. Lanjut, jika tidak, itu akan masuk ke riwayat request. Jika iya, itu riwayat masuk ke riwayat request. Jika tidak, itu akan logout. Jika iya, itu juga mau. Kalau sudah selesai, ya, itu akan logout juga. Logout selesai. Lanjut, saya akan melihatkan UI-nya, hasilnya. Ini tadi ya seperti kalau tadi, kita akan login terlebih dahulu. Pertama, dimasukkan username dan password. Kita masuk sebagai admin. Oke, lanjut. Ini kita langsung masuk ke tampilan dashboard admin. Jadi kita bisa melihat nih ada barangnya berapa, supplier berapa, staffnya berapa, transaksinya berapa. Terus kita bisa melihat barang masuk terbaru. Oke, di sini ada banyak lah ya. Ada barang keluar terbaru juga. Terus kita masuk ke kelola barang. Kelola barang itu seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan data barang juga. Misalnya kodenya itu 222. Nama barangnya. Kita misalnya masukkan case. Kategorinya alat deh, alat. Satuannya itu satuan. Oke. Stoknya itu kita terserah kita mau berapa stoknya. Misalnya 5.000. Lalu kita tambahkan. Ya, dia akan muncul ke di bawah sini. Kita juga bisa ngedit. Misalnya salah namain atau salah memberikan stok, kita bisa diedit. Misalnya 5.000 ganti misalnya jadi 500, bisa langsung simpan. Tuh 500. Ini kembali ke dashboard. Kita bisa melihat data supplier juga. Ini seperti tadi, ini bisa nambahkan, bisa edit juga. Ini bisa dihapus juga. Ini kembali ke dashboard. Lanjut kita ke data staff. Ini seperti tadi, bisa menambahkan juga. Bisa ya seperti tadi, bisa menambahkan staff ataupun admin. Ini kita bisa edit, bisa hapus juga. Lanjut, kita kembali ke dashboard. Barang masuk. Nih, kita bisa transaksi barang masuk. Kita seperti tadi bisa menambahkan, bisa edit, bisa hapus juga. Kita kembali ke dashboard. Ini barang keluar. Terus ini bisa edit juga, bisa menambahkan, bisa hapus juga. Tadi barang
barang keluar udah. Lanjut ke report. Report itu bisa melihat laporan stok barang, laporan barang masuk, dan laporan barang keluar. Kita bisa mencetak juga ke ekspor PDF. Kita bisa mencetak juga. Kita lihat, dia akan langsung auto download. Oke, kita open file. Nih, terlihat di sini seperti ini. Jika kita cetak. Lanjut ke Trapius. Oke, ini tadi di report. Ini konfirmasi request. Ini nanti bisa melihat ketika staff itu merequest barang kepada admin. Lanjut kembali ke dashboard. Ini ada riwayat request juga. Ini beberapa riwayat request bekas sisa-sisa logout. Sekarang kita masuk ke staff. Oke, di staff itu langsung ada tampilan dashboard staff. Ini bisa ada request barang, riwayat masuk, riwayat request, riwayat barang masuk. Kita lihat request barang. Oke, kita misalnya mau request. Ini tanggalnya dulu. Oke, tujuannya itu admin. Pilih barangnya. Case. Kita misalnya jumlahnya 5. Ini bisa menambahkan lebih dari satu barang. Kita request. Oke, ini ada riwayat requestnya. Jadi di sini seperti ini. Ini tulisannya pending, jadi menunggu. Kita lihat. Ini ada riwayat request juga. Yang tadi kita bisa melihat riwayat barang masuk juga. Oke, kita logout. Kita akan melihat yang tadi staff merequest ke admin. Oke, kita lihat konfirmasi request. Oke, tuh sudah ada. Jadi kalau konfirmasi itu akan langsung terkonfirmasi. Jika ditolak, itu akan ada tampilan seperti ini. Alasan penolakannya apa? Misalnya terlalu sedikit, harus lebih banyak. Kan sudah tolak. Jadi lihat riwayat request. Nah, ini sudah ada alasannya di sini seperti itu. Atau melihat, kita lihat dari staff. Kita lihat riwayatnya, riwayat request. Oke, tuh sini sudah. Kita lihat nih, admin sudah ditolak, menolak. Ada alasannya juga. Oke, seperti itu ya. Terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.